Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ibu-ibu ma'asyarul ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Pagi ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita dalam bahasan Kitabul Jami'. Kitabul Jami', hadis-hadis yang menjelaskan tentang adab dan akhlak. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang adab dan akhlak. Dan sebelum kita lanjutkan, salaf dahulu mengatakan bahwa kebutuhan kami kepada akhlak jauh lebih besar daripada kebutuhan kami kepada ilmu. Maksudnya, akhlak itu sangatlah penting, adab itu sangatlah penting. Bahkan 2/3 agama ini seperti yang dikatakan oleh Abdullah ibn Mubarak, isinya adalah akhlak. Kalau tidak semuanya, 2/3-nya. Menunjukkan bahwasanya adab dan akhlak adalah perkara yang mulia, perkara yang besar di dalam agama kita. Maka sejatinya setiap muslim dan muslimah mempelajari adab dan akhlak. Karena salah satu di antara visi diutusnya Nabi kita atau misi diutusnya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Azza wa Jalla adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Menjelaskan, mengajarkan bagaimana kita menjadi orang yang memiliki akhlak, memiliki adab. Sehingga dengan itu semua menjadikan kita orang yang paling baik, ya, orang yang paling beriman, dan dengan itu dapat menyelamatkan kita dari neraka Allah Azza wa Jalla, masukkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di zaman sekarang, ibu-ibu ma'asyarul ummahat, kita butuh kepada mengetahui mana saja akhlak yang baik dan mana saja akhlak yang buruk. Lantas adab-adab seperti apa yang diajarkan oleh Islam kepada kita semua, yang dengannya kita menghiasi diri kita. Maka kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah membaguskan penciptaan kita, semoga Allah Azza wa Jalla membaguskan akhlak kita, tingkah laku kita, perbuatan kita. Tapi ibu-ibu, ma'asyarul ummahat, kita masih berada pada bab yang keempat tentang masawiul akhlak. Dan kita masuk kepada hadis yang ke-15, yaitu hadis yang menjelaskan tentang haramnya ghibah. Ghibah adalah akhlak yang buruk. Apa itu ghibah? Kemudian bagaimana dosa ghibah? Ya. Kemudian bagaimana caranya kita selamat dari ghibah? Dan kalau seandainya kita jatuh dalam perbuatan ghibah, maka bagaimana cara kita bertobat dari perbuatan tersebut? Dan ghibah seperti apa yang dibolehkan di dalam Islam? Atau adakah ghibah yang dibolehkan di dalam Islam? Ini yang mungkin akan menjadi topik pembicaraan kita hari ini dan boleh jadi di pertemuan berikutnya. Penulis rahimahullahu ta'ala berkata, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atadruna mal ghibah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah kalian tahu apa itu ghibah?
Apakah kalian tahu apakah ghibah itu? Atau apa itu ghibah? Ini adalah pertanyaan untuk menarik perhatian mereka, agar mereka memberikan perhatian. Ya. Karena boleh jadi Nabi SAW mengetahui bahwasanya sahabatnya tidak tahu. Sehingga untuk memberitahukan mereka, dan agar mereka memberikan perhatian mereka, Nabi SAW bertanya kepada mereka. Dan ini diantara bentuk husnu ta'limin Nabi SAW li sahabatihi. Bentuk eloknya dan bagusnya cara Nabi SAW mengajarkan agama, kebaikan kepada sahabat-sahabatnya. Itu dengan cara bertanya. Tahukah kalian apa itu ghibah? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Mereka pun menjawab, Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Ya, Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Ya, mereka tidak mengetahui. Maka mereka kembalikan ilmu tentang syariat ini kepada Allah dan kepada Rasul. Karena Rasul ya diutus oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjelaskan tentang syariat. Maka qala, Nabi pun sallallahu alaihi wasallam bersabda, ghibah itu zikruka akhaka bima yakrah. Ghibah itu adalah engkau menyebutkan tentang saudaramu apa yang tidak dia sukai. Engkau menyebutkan tentang saudaramu apa saja yang tidak dia sukai. Ya. Qila, lantas ditanyakan kepada Rasulullah SAW. Jadi ghibah itu adalah menyebutkan tentang saudara kita apa saja yang tidak dia sukai, ya, ketika dia mendengar ucapan yang berkaitan dengan dirinya. Dia tidak senang dan dia tidak suka, dia benci. Lalu sahabat bertanya kepada Nabi SAW, Ara'aita in kana fi akhi ma aqul? Kata mereka, wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu seandainya yang aku ucapkan mengenai saudaraku itu memang benar adanya. Ya, aku sebutkan sesuatu yang tidak dia sukai itu. Tapi itu memang benar-benar ada pada dirinya. Maka bagaimana menurutmu ya Rasulullah? Qala, maka Nabi SAW berkata, in kana fihi ma taqul faqad ikhtabtah. Jika apa yang kau ucapkan mengenai saudaramu itu benar adanya, maka itulah ghibah. Kalau memang benar yang kau katakan, aib, keburukan yang tidak suka, tidak senang, ya, disebutkan olehmu mengenai dia, maka itulah ghibah. Wa illam yakun faqad bahattah. Namun kalau seandainya tidak benar adanya yang kau katakan itu mengenai saudaramu tadi, maka engkau telah berdusta atas nama dirinya. Engkau telah menuduhnya dengan tuduhan yang tidak berdasar. Kau telah memfitnahnya. Ya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ibu-ibu ma'asyarul ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Mari kita mengenali tentang ghibah ini. Apalagi di zaman sekarang. Banyak orang-orang yang menggibah. Namun mereka tidak mengetahui itu ghibah. Atau mereka mengetahuinya. Tapi mereka masih saja melakukannya. Ghibah dalam bahasa Arab ini diambil dari kata al-ghaib. Al-ghaib artinya sesuatu yang tidak terlihat. Sedangkan ghibah adalah engkau menyebutkan tentang sesuatu yang berkaitan dengan saudaramu yang tidak dia sukai. Engkau sebutkan sesuatu tentang dirinya itu saat dia tidak hadir di hadapanmu, saat dia ghaib dari hadapanmu, dia tidak ada di hadapanmu.
Namun kau sebutkan apa? Sesuatu yang berkaitan dengannya yang tidak dia sukai. Sesuatu itu disebut, ya, atau diucapkan olehmu. Ya. Nah, ini sesuai dengan apa yang Nabi SAW katakan kepada sahabat-sahabatnya. Setelah Nabi SAW bertanya kepada mereka, tahukah kalian ghibah itu apa? Ghibah itu adalah zikruka akhaka. Engkau menyebutkan tentang saudaramu, tidak di hadapannya, ya, karena dia gaib, bima yakrah, sesuatu yang tidak dia sukai untuk disebut. Sesuatu yang tidak disukai untuk disebut. Nah, di sini ibu-ibu ma'asyarul ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika seseorang menyebutkan sesuatu yang tidak disukai oleh saudaranya, tidak di hadapan saudaranya, yang kalau saudaranya tahu, itu kita sebutkan atau dia sebutkan, maka dia tidak suka, dia benci. Maka inilah yang disebut dengan apa? Ghibah. Dan Nabi SAW mengatakan, zikruka akhaka, engkau menyebutkan tentang saudaramu. Kata saudaramu, ini adalah saudara sesama muslim. Kata saudara, ini adalah saudara sesama apa? Sesama muslim. Sehingga para ulama mengatakan bahwa ketika ada seseorang yang menyebutkan tentang seorang Nasrani atau seorang Yahudi atau seorang non-muslim, ini tidak termasuk ghibah. Kalau dilihat dari sisi apa? Dari sisi apa? Syariat. Kenapa? Karena mereka bukanlah saudara kita. Sementara Nabi SAW mengatakan ghibah itu zikruka akhaka. Engkau menyebutkan tentang aib saudaramu. Yang dia tidak suka aibnya disebutkan. Kekurangan yang ada pada saudaramu yang dia tidak suka kekurangannya disebutkan. Nah, berarti ketika seseorang menggibahi Nasrani, Yahudi, atau orang non, maka ini tidak termasuk ghibah, ditinjau dari syariat. Kenapa? Karena mereka bukan saudara kita. Saudara kita, siapa saudara kita? Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Ya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Al-muslimu akhul muslim. Muslim saudara bagi muslim lainnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW. Maka oleh karena itu, selain daripada muslim, bukanlah saudara kita. Bukanlah apa? Saudara kita. Namun mereka, ya, bisa menjadi saudara, tapi saudara satu negeri. Saudara satu nasab. Tapi kalau ditinjau dari sisi syariat, hakikatnya mereka bukanlah apa? Saudara kaum muslimin. Ya, karena saudara kaum muslimin hanyalah kaum muslimin saja. Hanyalah kaum muslimin saja. Nah, ibu-ibu ma'asyarul ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Lalu mungkin timbul pertanyaan. Kalau begitu, bolehkah kita menggibah orang-orang Nasrani atau orang-orang Yahudi atau orang-orang non, orang kafir? Jawabannya boleh. Apalagi kalau seandainya di dalamnya ada apa? Maslahat. Apalagi kalau seandainya di dalamnya ada apa? Maslahat. Namun, kalau seandainya ya tidak ada maslahat, justru yang ada apa? Mudarat, maka dikhawatirkan kita jatuh ke dalam perbuatan apa? Zalim. Jatuh ke dalam perbuatan apa? Zalim. Dan kita dilarang berbuat zalim oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun. Termasuk kepada orang-orang non, apalagi orang-orang non yang tidak memerangi kita. Ya, yang tidak memerangi kita. Sebagaimana menggibahi seorang muslim
Kalau seandainya ada maslahatnya boleh, apalagi menggibahi orang kafir, tentu lebih apa? Lebih boleh lagi. Kalau seandainya ada maslahat. Tapi kalau seandainya tidak ada maslahat, yang ada mudarat, bahkan jelas dan terang mudaratnya, maka ini tidak boleh dikhawatirkan jatuh ke dalam perbuatan apa? Perbuatan zalim. Nah, kemudian ibu-ibu ma'asyarul ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW mengatakan bahwasanya ghibah itu adalah engkau menyebutkan aib, kekurangan yang ada pada saudaramu yang tidak dia sukai, aib dan kekurangannya itu disebutkan. Aib dan kekurangan dalam atau dari sisi apa yang tidak boleh kita apa? Sebutkan mengenai dirinya. Apakah dari sisi fisiknya atau dari sisi perbuatannya atau dari sisi mana? Ibu-ibu ma'asyarul ummahat, di sini Nabi SAW mengatakan ghibah itu adalah zikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan tentang saudaramu apa, ada kata ma di situ, ma yang artinya apa, dan ini termasuk kata sambung di dalam bahasa Arab, isim mausul. Ya. Yang artinya apa? Ya, yang artinya apa? Apa atau yang. Apa yang tidak dia sukai untuk disebutkan. Nah, kaidah usul fikih mengatakan bahwa isim mausul, kata sambung, itu memberikan makna umum. Artinya apa saja yang berkaitan dengan saudara kita, yang tidak dia sukai jika sesuatu yang berkaitan dengannya itu diketahui oleh orang lain, maka tidak boleh kita menceritakannya, tidak boleh menyebutkannya kepada orang lain. Apapun itu. Baik berkaitan dengan fisiknya. Contoh misalkan, fisiknya pendek. Maka kita katakan si pendek. Atau buta sebelah matanya. Kita katakan si buta sebelah matanya. Atau si hitam. Ya, berkaitan dengan fisik. Ataupun yang berkaitan dengan apa? Dengan perbuatannya. Si fulan fasik. Ya. Si fulan yang suka mabuk. Si fulan yang suka berjudi. Ya. Berkaitan dengan apa? Dengan akhlaknya. Afwan, dengan perbuatannya. Atau berkaitan dengan akhlaknya. Si fulan yang suka pemarah, suka marah. Si fulan yang suka berkata-kata kotor. Si fulan yang suka ini, itu, dan lain sebagainya. Apapun yang berkaitan dengan dirinya, maka ini tidak boleh. Atau berkaitan dengan rumahnya. Tempat tinggalnya. Oh, fulan rumahnya jorok, bau, ini dan lain sebagainya. Ya. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan bima yakrah, apa saja yang dia tidak sukai, ya, untuk disebutkan. Maka meliputi semua yang berkaitan dengan apa? Dengan dirinya. Anaknya, istrinya, rumahnya, kendaraannya. Apalagi yang berkaitan dengan dirinya sendiri. Akhlaknya, aibnya, dan lain sebagainya. Ini semua ibu-ibu ma'asyarul ummahat, kalau seandainya kita sebutkan kepada orang lain, tidak di hadapannya, maka ini jatuh dalam perbuatan apa? Ghibah. Ustaz, saya cuma menceritakan orang tuanya, berkaitan dengan dirinya. Ini pun juga termasuk apa? Ghibah. Bercerita tentang istrinya, bercerita tentang anaknya. Ini termasuk apa? Ghibah, kakaknya. Apa saja yang berkaitan dengan dirinya, dan itu tidak dia sukai kalau disebutkan, diketahui oleh orang lain, maka ini termasuk apa? Ghibah. Bau badannya misalkan, bajunya yang jorok, dan lain sebagainya, nggak boleh. Ya, kita tidak boleh apa? Menggibahinya. Nah, ibu-ibu ma'asyarul ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah ghibah. Nah, dari sini ibu-ibu saya harapkan paham. Ghibah itu adalah menyebutkan
aib, kekurangan yang ada pada saudara kita yang dia tidak suka aib dan kekurangan yang ada padanya disebutkan kepada orang lain atau diketahui oleh orang lain. Nah, ibu-ibu ma'asyarul ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW di dalam hadis ini mengatakan, ketika ditanya, kalau seandainya memang benar adanya yang saya sebutkan itu, aib itu, memang benar ada pada dirinya, ya, bagaimana ya Rasulullah? Maka Nabi SAW mengatakan, itulah ghibah yang sebenarnya. Itulah ainul ghibah. Hakikat ghibah. Kau memang menyebutkan aib yang memang ada pada dirinya, kekurangan yang ada pada dirinya, berkaitan dengan dirinya. Tidak di hadapannya. Ya, di saat dia gaib darimu. Itulah ghibah. Tapi kalau seandainya tidak ada aib itu, kekurangan itu pada dirinya, maka sungguh kita telah jatuh dalam dosa yang lebih besar lagi daripada ghibah, yaitu dosa apa? Dosa memfitnah. Dosa berdusta atas namanya. Dan orang yang jatuh dalam perbuatan memfitnah, jatuh dalam perbuatan berdusta atas namanya, ini dia memikul dosa ghibah dan dosa memfitnah. Karena seseorang tidak mungkin dia memfitnah, berdusta atas nama saudaranya, kecuali dengan dia telah bergibah, dia telah menggibahinya terlebih dahulu. Dia menggibahinya, kemudian baru dia naik kepada dosa berikutnya, dan ini lebih besar, yaitu dosa buhtan, menuduh ya dengan tuduhan yang batil. Memfitnahnya ya dengan fitnah yang kejam. Yang itu dia selamat dan bersih dari tuduhan tersebut. Ya. Nah, ibu-ibu ma'asyarul ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi orang yang menyebutkan aib, kekurangan yang ada pada saudaranya itu benar adanya, itulah ghibah. Ya. Kalau seandainya tidak, maka itulah apa? Buhtan, kebohongan, dusta atas nama saudaranya, tuduhan fitnah yang tidak berdasar. Nah, ibu-ibu ma'asyarul ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Sekarang kita mau lihat, ghibah ini dosa kecilkah atau dosa besarkah? Ghibah ini dosa kecilkah atau apa? Dosa besar. Sebagian besar ulama atau mayoritas ulama, mereka mengatakan bahwasanya ghibah itu adalah dosa besar. Ya, ghibah itu adalah apa? Dosa besar. Namun sebagian kecil lainnya dari kalangan ahli ilmu mengatakan bahwasanya ghibah ini adalah dosa kecil. Namun yang kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya ghibah itu adalah dosa besar. Dilihat dari mana ghibah itu dosa besar, ada beberapa qarinah, keterangan yang menunjukkan bahwasanya ghibah itu bukanlah dosa kecil tapi dosa apa? Dosa besar. Yang pertama, ibu-ibu ma'asyarul ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Ghibah disebutkan oleh Allah secara khusus di dalam Al-Quran mengenai kejelekannya. Lihat, Allah menyebutkannya secara apa? Khusus di dalam Al-Quran. Mana ayat di dalam Al-Quran yang menyebutkan secara khusus tentang apa? Ghibah. Lalu bagaimana kejelekannya? Firman Allah di dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yaghtab ba'dukum ba'dha." Janganlah sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Ini larangan dari Allah Azza wa Jalla. Janganlah sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Lalu kata Allah Azza wa Jalla, apakah salah seorang dari kalian suka memakan daging bangkai saudaranya? Apakah salah seorang di antara kalian suka memakan daging bangkai saudaranya? Fakarihtumuh. Tentunya kalian sangat apa? Membencinya. Tentunya kalian sangat apa? Membencinya. Dari ayat ini kata para ulama, dapat disimpulkan bahwasannya ghibah itu adalah dosa besar. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyamakan ghibah dengan memakan bangkai manusia. Bahkan bangkai manusianya adalah bangkai saudaranya sendiri. Bangkai saudaranya apa? Sendiri. Makan bangkai manusia yang lain saja yang bukan saudara menjijikkan.
Ya. Apalagi memakan bangkai saudara kita sendiri. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya dosa ghibah di sisi Allah sangatlah apa? Sangatlah besar. Kemudian keterangan yang kedua yang menunjukkan bahwasanya ghibah itu adalah dosa besar adalah bahwa di dalam ayat yang sama, di dalam ayat yang tadi kita bacakan Al-Hujurat ayat 12, Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan bahwa orang yang menggibah itu ya seperti orang yang memakan bangkai sapi, bangkai binatang, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan memakan bangkai saudaranya sendiri. Bangkai saudaranya sendiri. Dan makan bangkai saudara sendiri adalah perkara yang menjijikkan, perkara yang berat. Perkara yang tidak akan dilakukan oleh siapapun. Ya, perkara yang tidak akan dilakukan oleh siapa? Siapapun. Kalau makan bangkai binatang ini masih ringan, ibu-ibu masyarul umat, apalagi orang-orang yang dalam keadaan apa? Darurat. Orang-orang yang dalam keadaan apa? Darurat. Dia kalau tidak makan bangkai binatang itu, maka dia apa? Dia mati. Masih bisa orang makan. Ya. Ataupun ada orang yang saking bencinya, marahnya sama musuhnya, ketika musuhnya mati, dia makan bangkainya. Ini mungkin berat, tapi ada orang yang melakukannya. Tapi, ibu-ibu ma'asyarul ummahat, mana orang-orang yang mau memakan bangkai saudaranya sendiri? Ya, bangkai saudaranya sendiri. Saudara kandungnya. Bangkai orang tuanya, orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengannya. Adakah orang-orang yang berakal, orang-orang yang masih lurus mau memakan bangkai saudaranya? Nggak ada. Bahkan lihat, sekarang nggak sedikit orang-orang yang digibahi hari ini. Dimakan dagingnya, bangkainya oleh sebahagian kaum muslim. Bahkan yang digibahi itu sekarang ini tidak dilihat-lihat, tidak dipandang tidak dipilah-pilih. Semuanya sama rata. Semuanya sama-sama menggibah, cuman ingat, ketika yang digibahi itu adalah seorang yang mulia, maka dosanya berbeda ketika dia menggibahi seorang yang biasa-biasa saja. Lihat orang-orang yang menggibahi ustadznya. Ya. Dia gibahi ustadznya. Di mana-mana dia pergi, dia ceritakan aib keburukan ustadznya di hadapan orang lain. Ini tidak sama ketika dia menggibahi orang awam. Dosanya tidak sama. Ya, kenapa? Karena dampak yang ditimbulkan dari gibah, menggibahi ustadz dengan menggibahi orang biasa itu berbeda, ibu-ibu ma'asyarul umat. Ketika ustadz yang digibahi, ya, maka itu akan menimbulkan apa? Mudarat yang luar biasa. Orang-orang tidak lagi mungkin akan mendengarkan ilmunya. Ya, tidak akan mengambil ilmu darinya, sementara ilmunya banyak dan dibutuhkan oleh kaum muslimin. Kecuali kalau ada alasan-alasan tertentu untuk menggibahinya, mungkin gak ada masalah. Tapi kalau seandainya ya nggak ada alasan, nggak ada maslahatnya, justru hanya akan membuat orang apa? Malas mengambil ilmu darinya, ini yang terlarang. Akan menimbulkan mudarat yang sangat apa? Besar. Menggibahi siapa? Menggibahi pemimpin, tokoh. Ini tentu berbeda dampak dan mudaratnya ketika menggibahi orang biasa. Akan menimbulkan hilangnya harga diri, wibawa pemimpin. Membuat orang kemudian tidak lagi patuh, tidak lagi tunduk dan taat kepada pemimpin. Maka jangan dikira dosa gibah ini sama semuanya. Orang yang menggibahi ini, menggibahi itu, menggibahi ini, menggibahi itu, sama semuanya dosa. Enggak. Kalau seandainya yang dia gibahi adalah orang-orang yang memiliki keutamaan, orang-orang yang memiliki kemuliaan, maka dosanya lebih besar ketimbang dia menggibahi orang-orang biasa. Nah, ibu-ibu ma'asyarul ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Azza wa Jalla mengatakan bahwa orang yang menggibah itu sama seperti memakan daging bangkai saudaranya, ini menunjukkan beratnya dosa gibah. Kalau tadi alasannya Allah menyebutkan secara apa? Secara khusus di dalam Al-Quran tentang perbuatan gibah sekaligus kejelekannya.
Nah, alasan yang kedua, Allah tidak mengatakan bahwasanya orang yang menggibah sama seperti memakan bangkai binatang. Sama seperti memakan bangkai mayat musuhnya. Tidak, tapi Allah menyebut sama seperti memakan bangkai saudaranya. Bangkai saudaranya. Nah, ini ibu-ibu ma'asyarul ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Ya. Menunjukkan besarnya perbuatan ghibah. Jangankan memakan ibu-ibu ma'asyarul ummahat, merusak bangkai saudara kita saja. Merusak bangkai saudara kita saja, kita nggak mau. Bahkan merusak bangkai saudara kita, mayat saudara kita, ini pun juga apa? Dosa. Dosa. Kita diperintahkan untuk apa? Untuk melembuti bangkai mayat saudara kita. Tidak boleh apa? Merusaknya. Apalagi apa? Melakukan hal yang lebih parah. Ya, mencincang-cincangnya kemudian memakannya, ini tentu lebih apa? Lebih besar lagi apa? Dosanya. Kemudian alasan yang ketiga atau keterangan yang ketiga yang menunjukkan bahwasanya ghibah adalah dosa besar adalah hadis Nabi SAW yang menyebutkan kepada kita tentang pemandangan yang mengerikan yang dilihat oleh Nabi SAW ketika beliau Isra dan Mi'raj. Di mana Rasulullah SAW dibawa ya untuk melihat ke dalam neraka. Lalu Nabi SAW melihat di dalam neraka itu ada orang-orang, kata Nabi SAW, ya, lahum alfarun min nuhas yakhmushuna wujuhahum wa sudurahum. Nabi melewati sekelompok orang yang memiliki kuku-kuku dari tembaga. Kuku-kuku dari tembaga. Besi. Di mana mereka yang memiliki kuku-kuku dari tembaga ini mencakar-cakar wajahnya dan dada-dadanya. Ya, mereka cakar wajah dan dada mereka. Kemudian aku bertanya kepada Jibril, "Man haula ya Jibril? Siapakah mereka ini wahai Jibril?" Qala, maka Jibril alaihi salam berkata, "Haula'il ladzina ya'kuluna luhuman nas wa yaqauna fi a'radihim." Kata Jibril alaihi salam, mereka itu adalah orang-orang yang memakan daging manusia dan merusak kehormatan manusia. Merusak kehormatan manusia dengan apa? Menggibah, dengan memfitnah dan seterusnya. Ini keterangan yang ketiga menunjukkan bahwasanya dosa ghibah adalah dosa besar. Yang keempat adalah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Ketika Nabi SAW melewati dua kuburan. Ketika Nabi SAW melewati dua kuburan. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, "Innahuma la yu'azzabani wa ma yu'azzabani fi kabir." Kata Nabi SAW, sesungguhnya kedua orang yang ada di dalam kubur ini, mereka tengah disiksa di dalam kuburnya. Dan keduanya disiksa bukan karena suatu dosa besar menurut kebanyakan orang. Kata Nabi, keduanya disiksa bukan karena suatu dosa besar menurut kebanyakan orang. Padahal itu adalah dosa besar. Cuman kebanyakan orang menganggapnya itu dosa kecil. Adapun yang pertama, kata Nabi SAW, amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul. Adapun yang pertama, dia tidak bersuci ketika setelah selesai kencing. Dia tidak cebok. Ya. Wa ammal akhar fakana yamshi bin namimah. Adapun yang kedua, dia suka berjalan ke sana dan kemari dalam rangka mengadu domba orang. Dalam rangka mengadu domba orang. Tapi mungkin timbul pertanyaan. Di situ tidak disebutkan apa? Ghibah. Tapi disebutkan apa? Mengadu domba. Tadi telah kita jelaskan bahwa seseorang tidak akan melakukan namimah, tidak akan mengadu domba, tidak akan memfitnah, kecuali dia telah menggibahi orang yang dia adu domba atau dia fitnah tersebut. Dan di dalam riwayat Imam Ahmad dan Al-Imam Tabrani dengan sanad yang sahih disebutkan keduanya tidak disiksa kecuali karena ghibah dan kencing. Keduanya tidaklah disiksa kecuali karena ghibah dan apa? Kencing. Memang disebutkan dalam riwayat yang ini kata-kata apa? Ghibah secara langsung. Makanya oleh karena itu para ulama mencoba untuk mengompromikan dua hadis tersebut
Seperti Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar yang menulis kitab ini, beliau mengatakan ya, bahwa dalam namimah, adu domba, fitnah terdapat apa? Ghibah. Karena orang yang mengadu domba, orang yang namimah, orang yang memfitnah pasti menyebutkan kejelekan-kejelekan orang lain. Ya. Di mana yang seperti itu adalah apa? Adalah perbuatan ghibah. Kemudian baru setelah itu dia mengadu domba atau dia memfitnah dan seterusnya. Ini keterangan yang keempat yang menunjukkan bahwasanya ghibah adalah dosa besar. Kemudian yang kelima, ibu-ibu ma'asyarul ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ghibah dikategorikan sebagai dosa besar sebagaimana ya telah dinukilkan oleh para ulama bahwa telah terjadi atau telah terwujud ijma' kesepakatan di antara para ulama kaum muslimin bahwasannya ghibah adalah dosa besar. Meskipun ghibah ijma' kaum muslimin bahwa ghibah adalah dosa besar. Telah terwujud atau terjadi ijma' sepakat di antara ulama kaum muslimin bahwasanya ghibah adalah apa? Dosa besar. Walaupun ada segelintir ulama yang menganggap ghibah itu dosa kecil. Namun banyak di antara ulama tidak menghiraukan dan melihat kepada pendapat yang mengatakan bahwasanya ghibah itu adalah dosa kecil. Ya. Di mana para ulama yang mengatakan bahwasanya ghibah itu adalah dosa kecil, di antara argumen mereka bahwasanya ghibah itu bukan dosa besar tapi dosa apa? Dosa kecil. Alasan mereka mengatakan seandainya ghibah adalah dosa besar, maka kebanyakan manusia akan jatuh dalam dosa besar. Mengingat apa? Mengingat sulitnya selamat dari perbuatan ghibah ini. Sehingga sulit untuk dikatakan bahwasanya ghibah ini adalah apa? Dosa besar. Karena tidak sedikit atau hampir rata-rata orang-orang jatuh dalam perbuatan apa? Perbuatan ghibah. Sehingga mereka mengatakan, bagaimana kita akan mengatakan ini dosa kecil, dosa besar? Kalau begitu semua orang adalah pelaku dosa besar. Nah, argumen para ulama yang mengatakan ghibah dosa kecil dengan argumen seperti ini dibantah oleh para ulama yang tetap teguh dan keras mengatakan bahwasanya ghibah itu adalah apa? Dosa besar. Kenapa? Karena hukum tidak dapat disimpulkan dengan kenyataan. Akan tetapi hukum disimpulkan berdasarkan apa? Dalil. Hukum nggak bisa disimpulkan dari kenyataan realita yang ada. Ketika banyak orang yang jatuh dalam perbuatan ghibah, maka dari sini ghibah adalah dosa kecil. Ya, sulit untuk dikatakan dosa besar. Kenapa? Karena nggak sedikit orang yang jatuh ke dalam dosa apa? Dosa menggibah. Nah, kalau demikian cara berdalil kata para jumhurul ulama, kalau demikian cara kita berdalil, maka lama-kelamaan orang-orang yang banyak jatuh dalam perbuatan riba, mereka akan menganggap bahwasanya riba itu adalah dosa apa? Dosa kecil. Kenapa? Karena semakin hari semakin banyak orang-orang yang jatuh dalam jurang riba. Begitu juga khalwat, pacaran, zina. Ketika telah banyak orang-orang yang jatuh dalam perbuatan ini, orang-orang akan menganggap bahwa perbuatan khalwat, zina, ya, kemudian bersentuhan laki-laki dan wanita, ya, tidak adanya batasan, ikhtilat, ini pun lama-kelamaan orang-orang juga akan mengatakan bahwasanya ini adalah dosa apa? Dosa kecil. Maka kesimpulan hukum tidak dilihat dari realita kenyataan, ya, tapi dilihat berdasarkan apa? Berdasarkan dalil. Nah, tadi telah kita sebutkan tidak sedikit dalil-dalil yang menunjukkan bahwa ghibah adalah dosa besar. Nah, ibu-ibu ma'asyarul ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ibu-ibu ma'asyarul ummahat, bagaimana sikap kita sebagai muslim-muslimah terhadap perbuatan ghibah ini? Bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim-muslimah terhadap perbuatan apa? Perbuatan ghibah. Ibu-ibu ma'asyarul ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sikap kita, ya, sesuai dengan apa yang Nabi SAW katakan dalam hadisnya yang mulia diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi.
tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya. Hingga dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya. Kita mencintai kebaikan buat diri kita dan membenci keburukan buat diri kita. Maka cintai kebaikan buat saudara kita dan benci pula keburukan buat saudara kita. Ya. Maka oleh karena itu, ketika kita tidak menyukai aib kita, kekurangan kita disebut oleh saudara kita atau dibuka oleh saudara kita kepada orang lain, maka demikian pula kita seharusnya bersikap. Saudara-saudara kita yang kita gibahi tentunya juga tidak suka ketika aib mereka, kekurangan mereka dibuka, disebarluaskan. Kita tidak menyukai orang menggibah kita, maka jangan gibahi orang. Ya. Kita tidak suka orang menggibahi kita, maka jangan gibahi orang. Ini sikap kita sebagai seorang muslimah. Maka berhentilah dari menggibahi orang. Apakah kita mengira bahwasanya orang-orang yang kita gibahi itu, kalau seandainya dia tahu, dia tidak akan marah kepada kita? Tidak, dia pasti marah. Sebagaimana kita akan marah ketika mendengar ada orang-orang yang menggibahi kita. Karena kita tidak senang. Maka berhentilah dari menggibahi orang. Kemudian sikap kita juga, ibu-ibu ma'asyiral ummahat, sebagai seorang muslim, apalagi yang semangat untuk belajar ilmu agama, semangat untuk mengikuti kebenaran, ketika ada di antara saudara-saudara kita yang tengah menggibah, maka hendaknya kita apa? Hendaknya kita mencegahnya, hendaknya kita menghentikannya. Ya. Kenapa? Karena ini adalah perbuatan apa? Perbuatan dosa. Nasihati dia, ingatkan dia. Karena manusia sering lupa, sering khilaf. Maka kita akan afwan, ini adalah ghibah. Maka sudah berhenti. Ya, maka sudah apa? Berhenti. Kalau seandainya dia tidak mau diingatkan, tidak mau dinasihati, maka ya sudah. Tinggalkan majlis itu. Karena apa? Karena orang yang menggibah dengan orang yang mendengarkan gibah dan dia menikmatinya, maka dia sama dosanya. Sama apa? Sama dosanya. Dan perbuatan gibah ini, ibu-ibu ma'asyiral ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, adalah perbuatan dosa yang memang memiliki apa? Kenikmatan, kelezatan. Sebagaimana maksiat pada umumnya memiliki kelezatan, kenikmatan sehingga orang-orang mengerjakannya, maka ghibah juga demikian. Maka ghibah juga apa? Demikian. Ghibah itu seperti bumbu-bumbu, pembicaraan, obrolan orang-orang hari ini. Ketika tidak ada ghibah, maka obrolan, pembicaraan itu tidak apa? Tidak mengasihkan, tidak menyenangkan. Makanya oleh karena itu, ibu-ibu ma'asyiral ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, sulit memang untuk menghindari ghibah. Baik kita menghindari diri kita dari berghibah atau menghindari telinga kita dari mendengarkan apa? Ghibah. Maka sebagai seorang muslimah tunjukkan sikap, apalagi yang telah belajar ilmu agama. Apakah dia meridhai kemungkaran ketika dia kemungkaran dilakukan di hadapannya, di tempat dia duduk? Tentunya dia tidak akan meridhai itu. Maka dia ingatkan. Dia nasihati. Seharusnya sikap kita sebagai seorang muslimah adalah menutupi aib saudara kita. Dan itulah hukum asal. Yang telah ditetapkan oleh agama. Apabila kita melihat, mengetahui aib saudara kita, maka tutupi. Kecuali ada maslahat, ada alasan sehingga kita harus buka aibnya. Nanti ini akan kita bicarakan pada pertemuan berikutnya. Kapan ghibah itu dibolehkan oleh syariat. Tapi kalau seandainya tidak ada maslahat, tidak ada kebaikan yang didapat dari menceritakan aibnya dan kekurangannya, maka tutupi aib tersebut. Nabi SAW telah bersabda dalam hadisnya yang mulia, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah Azza wa Jalla akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Dan siapa di antara kita yang tidak punya aib? Ibu-ibu ma'asyiral ummahat. Aib kita banyak.
Kekurangan kita banyak. Dosa kita banyak, kesalahan kita banyak. Maka kalau kita ingin aib kita ditutupi, tutupi aib saudara kita. Kalau kita ingin kekurangan kita ya tidak tersebar luas, maka jangan sebarluaskan aib dan kekurangan saudara kita. Nah, ibu-ibu ma'asyiral ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Di antara orang-orang yang suka mengadakan majelis ghibah atau suka menggibah, ini afwan ibu-ibu ya, bukan maksud untuk merendahkan, menghina, enggak, ini maksudnya untuk saling nasihat menasihati. Yang paling suka menggibah adalah ibu-ibu kaum wanita, ya, para wanita, ya, di mana ibu-ibu para wanita kecuali yang dirahmati oleh Allah, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Namun kebanyakannya suka dan senang bergibah ria di antara sesama mereka. Ya. Menggibahi teman pengajian, menggibahi tetangga, menggibahi orang lain, menggibahi bahkan afwan menggibahi suami, ya. Menggibahi suami. Ini obrolan yang paling banyak dan paling sering di tengah-tengah para ibu-ibu, para wanita. Berbeda dengan kaum lelaki, bapak-bapak. Ya, pembicaraan bapak-bapak pada umumnya berkisar pada urusan dagang, bisnis, hutang piutang, politik, ekonomi, ya, dan lainnya. Jauh dari apa? Jauh dari menggibah. Maka oleh karena itu, ibu-ibu ma'asyiral ummahat, sikap seorang muslim terhadap ghibah seperti yang tadi telah kita katakan, ya, kita tidak senang dan tidak suka digibah, maka jangan gibahi orang. Kita yang mengetahui aib, kekurangan yang ada pada saudara kita, maka tutupi. Ya. Kemudian ketika kita menemukan ada di antara saudara-saudara kita yang menggibah, maka kita ingatkan, kita tegur. Ya. Maka untuk bisa selamat dari ghibah ini, ibu-ibu, agar kita tidak jatuh dalam jurang ghibah, maka hendaknya kita masing-masing sibuk mengurusi diri kita masing-masing. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan Tirmizi, ya, Nabi SAW pernah memberikan wasiat kepada salah seorang sahabatnya di masa fitnah. Di masa fitnah, apalagi di zaman sekarang, ini adalah zaman di mana fitnah bertumpuk-tumpuk banyak sekali. Apa kata Nabi SAW? Wa alaika bi khassati nafsik. Hendaknya engkau sibuk dengan urusan pribadimu. Sibukkan diri kita dengan urusan diri kita sendiri. Kenapa? Karena kalau kita nggak sibukkan diri kita dengan diri kita sendiri, dia akan sibuk ngurusin apa? Orang lain. Dia akan sibuk mengurusi orang lain. Urusan kita aja banyak, ibu-ibu. Dosa kita berapa banyaknya? Dosa kita sama suami, dosa kita sama anak, dosa kita sama Allah Azza wa Jalla. Belum lagi kewajiban kita, tugas kita. Ya, hal-hal yang diperintahkan oleh syariat. Sudahkah kita kerjakan semuanya? Banyak urusan kita yang belum kita selesaikan. Ngapain kita ngurusin apa? Urusan orang lain. Makanya orang yang sibuk ngurusin urusan orang lain dan dia lupakan urusannya sendiri, ini menunjukkan tidak eloknya keislaman dia. Ya, menunjukkan tidak baiknya keislaman dia. Kurangnya keislaman dia. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, dan beliau mengatakan bahwasanya hadis ini sahih. Kata Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bentuk eloknya keislaman seseorang adalah dia meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat. Dia meninggalkan apa-apa yang tidak apa? Tidak bermanfaat. Ya. Nah, ghibah apa manfaatnya? Kita menceritakan aib kekurangan saudara kita kepada orang lain, manfaatnya apa? Gunanya apa? Enggak ada. Justru menimbulkan mudarat. Ya, menimbulkan apa? Mudarat. Sekarang aib itu ada pada orang itu. Kekurangan itu ada pada orang itu. Taib, apa ruginya kita? Apa ruginya kita? Ketika kita tidak menyebutkan aibnya itu, adakah ruginya? Ketika kita tidak membuka aibnya itu, adakah ruginya? Kenapa kita ikut campur dalam urusan orang lain? Kenapa kita sibuk mengurusi urusan orang lain? Urusan kita saja banyak, ibu-ibu ma'asyarul ummahat. Ya. Urusan kita sendiri saja banyak. Maka oleh karena itu, ibu-ibu, kalau seandainya ibu-ibu telah sibuk dengan diri ibu-ibu, maka insya Allah kebiasaan menggibah akan mulai apa? Berkurang. Dan akan mulai ibu-ibu tinggalkan. Ya. Tapi kalau seandainya ibu-ibu nggak ada kerjaan, ibu-ibu
tidak memikirkan melihat diri ibu-ibu sendiri, maka kita akan sibuk mengurusi dan melihat urusan orang. Yang ini tentunya tidak ada apa? Tidak ada gunanya dan manfaatnya buat kita, yang ada hanya mudaratnya, membuat hati kita semakin hitam, ya, membuat hati kita semakin hitam, dosa kita semakin bertambah dan seterusnya. Urusan ibu-ibu misalkan, ibu-ibu sebagai ibu-ibu rumah tangga, sebagai istri, sebagai ibu bagi anak-anak. Kalaulah ibu-ibu perhatikan tugas, kewajiban ibu-ibu sangatlah banyak. Belum lagi sebagai seorang apa? Wanita muslimah. Sebagai seorang ibu rumah tangga misalkan, seorang istri. Banyak tugas ibu-ibu. Mulai dari apa? Mulai dari masalah kebersihan rumah, kemudian masalah makanan, masalah bagaimana suaminya bisa betah dan senang berada di rumah sehingga selalu ingin pulang ke rumah. Belum lagi masalah anak-anak, pakaian anak-anak dan lain sebagainya. Belum lagi masalah ibu-ibu sebagai seorang penuntut ilmu. Harus mengulang pelajaran, harus membaca Al-Quran, harus menghafal Al-Quran. Belum lagi sholat 5 waktu, belum lagi sholat sunnah, belum lagi zikir. Ya, belum lagi urusan berbakti sama orang tua. Banyak urusan ibu-ibu sekalian. Lantas kenapa kita habiskan waktu kita, ya, untuk menggibahi orang? Dan saya ingatkan juga kepada ibu-ibu ma'asyarul ummahat, gibah ini adalah penyakit yang menular. Maka kalau seandainya ibu-ibu tidak segera putuskan dan tidak segera menjauh, maka dikhawatirkan teman ibu-ibu yang suka menggibah akan membawa dan menularkan gibah itu kepada siapa? Kepada ibu-ibu. Makanya oleh karena itu, sekali lagi, sibukkan diri kita dengan diri kita sendiri, urusan kita sendiri. Maka insyaAllah ta'ala, kita akan apa? Kita akan selamat dari perbuatan ghibah. Ya, kita akan selamat dari perbuatan ghibah. Nah, Syekh Al-Syekh, ya, hafizahullah ta'ala, salah seorang syekh besar di Saudi Arabia, beliau menyebutkan contoh, ya, tidak mengurusi urusan orang lain. Kita ini ibu-ibu jangan terlalu banyak dan terlalu sering mengurusi urusan orang. Urusan kita aja udah banyak dan tidak bisa kita selesaikan. Ya, ngapain kita ngurusin urusan orang lain? Kata Syekh, jika misalkan engkau tengah berada di atas sebuah mobil, lalu bersamamu ada temanmu, lalu temanmu itu mendapatkan apa? Telepon. Teleponnya berdering, kemudian dia angkat, lalu dia berbicara dengan suara yang keras. Ya, kemudian setelah dia selesai teleponan dengan orang yang menelponnya, maka kata Syekh, tidak usah kamu tanya siapa yang nelfon tadi, apa masalahnya, apa ininya, ya, tentang apa tadi. Seringkali kita bertanya kepada teman kita, bertanya kepada siapapun yang ada di dekat kita, kita mau tanya. Begitu juga masalah ketika kita di jalan. Ya, saya masih ingat ketika kita di jalan, ada misalkan rumah orang besar, cuman catnya kurang bagus. Lalu kita berkata, itu rumah besar itu jelek. Lihat rumahnya besar bagus tapi catnya jelek. Urusannya apa? Urusannya sama kita apa? Kenapa kita ngurusin itu? Subhanallah. Betapa banyak orang-orang yang menghabiskan waktunya mengurusi urusan orang lain, sementara urusannya sendiri apa? Banyak. Maka oleh karena itu, ini diantara sikap-sikap yang diajarkan oleh Islam kepada kita agar kita bisa apa? Selamat dari perbuatan ghibah. Nah, ibu-ibu ma'asyarul ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Bagaimana caranya kita bertobat dari dosa ghibah? Caranya adalah seperti yang Nabi SAW katakan kepada kita, adalah apa? Adalah mendatangi orang yang kita ghibahi kemudian minta dihalalkan. Minta dihalalkan. Ya. Kenapa? Karena kalau seandainya tidak kita minta kehalalan darinya, maka besok di akhirat kita akan membayar gibah kita mengenai dirinya kepadanya dengan amal soleh, pahala, kebaikan-kebaikan dari ibadah yang kita kerjakan dahulu di dunia. Kita akan berikan semuanya kepadanya. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kata Nabi SAW, "Man kanat lahu mazlamatun li akhihi min irdihi aw syai'in falyatahallalhu minhu al-yawm qabla ayyakuna dinar wala dirham." Kata Nabi SAW, barang siapa yang menzalimi saudaranya, baik menjatuhkan kehormatannya ataupun menzalimi dia dengan kezaliman yang lain,
maka hendaklah dia minta dihalalkan hari ini sebelum datang hari kiamat yang tidak bermanfaat, dinar dan dirham. Ya. In kana lahu amalun salih ukhidha minhu biqadri mazlamatihi. Kalau seandainya kata Nabi SAW, kalau seandainya dia punya amal soleh, ada kebaikan, ada pahala, maka amal solehnya, pahalanya akan diambil sesuai dengan kadar kezalimannya kepada saudaranya, diberikan kepada saudaranya yang dia zalimi. Wa illam takun lahu hasanat ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaih. Kalau seandainya dia tidak punya kebaikan, maka keburukan-keburukan orang-orang yang dia zalimi, saudara-saudaranya yang dia zalimi, akan diambil lalu dipikulkan kepadanya. Lalu setelah itu dia pun akan dilemparkan ke dalam api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa ghibah ini adalah dosa yang berkaitan dengan manusia, maka ketika seseorang bertaubat darinya, maka ada tambahan syarat. Di samping 3 syarat taubat nasuha, meninggalkan dosa, menyesali dosa, kemudian bertekad untuk tidak melakukan dosa. Karena ini berkaitan dengan manusia, hak manusia, maka kita harus apa? Meminta kehalalan darinya. Datangi dia, kemudian minta maaf, kemudian minta dihalalkan. Ya. Dan tentunya sahabatnya, saudaranya yang memaafkan saudaranya yang telah meminta maaf, menyesali perbuatannya, ketika dia maafkan, dia pun juga akan mendapatkan pahala yang lebih besar lagi dari Allah Subhanahu wa taala ketimbang apa? Pahala yang diberikan kalau seandainya tidak dia maafkan, pahala yang akan diberikan oleh Allah Azza wa Jalla dari saudaranya tersebut kepadanya karena telah menzaliminya dahulu di dunia. Makanya oleh karena itu, pahala memaafkan jauh lebih besar daripada pahala orang-orang yang tidak kita maafkan, lalu nanti di akhirat Allah akan ambil pahalanya kemudian diberikan kepada kita. Pahala memaafkan jauh lebih apa? Jauh lebih besar. Baik ibu-ibu, ma'asyarul ummahat, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pagi ini. Semoga bermanfaat. Insyaallah di pertemuan berikutnya saya akan membahas tentang 6 keadaan kapan kita dibolehkan menggibah di dalam agama. 6 keadaan atau 6 situasi kita boleh menggibah. Jadi karena ini kajiannya masih berlanjut pada pertemuan berikutnya, maka untuk pagi ini tidak ada tanya jawab. Ibu-ibu simpan saja pertanyaannya. InsyaAllah nanti akan kita jawab di pertemuan kita berikutnya. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.